Kisah di sekitar abad ke-15 Masehi yang lalu, hiduplah seorang Raja Sambas yang terkenal kejam dan sombong terhadap rakyat. Raja itu bernama Tanunggal. Pada suatu hari, Tanunggal menikahi seorang gadis biasa, anak rakyat jelata. Dan dari pernikahan itu, Tanunggal dikaruniai 2 orang anak yang bernama Bujang Nadi dan Dare Nandung. Sejak kecil, keduanya telah dilarang untuk keluar dari istana dan dipisahkan satu sama lain di bangunan yang berbeda supaya tidak bertemu. Mereka hanya diizinkan untuk bermain di taman sekitaran istana yang diawasi oleh pengawal. Aku punya tugas untuk kita. Tolong jaga ketat Bujang Nadi dan Dare Nandung. Usah sampai dia berdua bisa keluar dari istana dan bergaul dengan rakyat biasa. Kau sampaikan perintah itu ke seluruh pengawal. Siap, Raja. Tetap kusampaikan perintah itu ke seluruh pengawal. Yang kita harus betul-betul berjaga itu. On, Bundan, betul kita kena hukum pancung. Betul ya. Untuk menghibur keduanya, Tanunggal memberikan alat tenun kain kepada Dare Nandung. Sedangkan untuk Bujang Nadi diberikan beberapa ekor ayam jantan dengan tujuan agar Bujang Nadi belajar membina ayam-ayam itu menjadi ayam jago yang unggul bila diadu. Pada suatu hari, ketika Bujang Nadi melewati ruangan adiknya Dare Nandung, dia menemukan sebuah kain tenun adiknya terjatuh. Kain itu lalu diambilnya. Dan ketika ia melihat ke atas tempat Dare Nandung bekerja, terlihatlah olehnya sebuah wajah yang cantik dan ayu, dengan daya pandang yang memukau. Sejenak, kian lama wajah itu muncul, setelah itu hilang, hanya meninggalkan sebuah senyum yang susah dilupakan. Adikku ke tang cantiknya. Tak dikiranya wajah Dare Nandung seayu dan seanggun seperti itu. Rupanya, pertemuan sekilas pandang itu membawa hal-hal yang aneh di sanubarinya. Nandung pun langsung menuju kamar tidurnya. Setelah berpandang wajah seorang lelaki yang sedang memegang kain tenunnya itu. Dadanya berombak, ia menoleh ke kiri dan ke kanan, seolah mencari dan mendengar sesuatu. Mudah-mudahan aku jumpa jodoh segagah dan seganteng abangku Bujang Nadi. Pada malam harinya, mereka pergi ke taman untuk berbincang-bincang, berkeluh kesah tentang ayahnya yang kejam dan egois. Sampailah suatu ketika Dare Nandung berkata, Mudah-mudahan aku jumpa jodoh segagah dan seganteng abangku Bujang Nadi. Dare Nandung adikku. Bulan dan matahari boleh aja derhane. Tapi matiku itu dah suah baikkan makna cinta untuk orang perempuan secantik tahu adikku. dan terdengar oleh salah satu pengawal Tanunggal dan melaporkannya kepada raja. Wahai Raja, tadi aku melihat Bujang Nadi dan Dare Nandung lagi berduaan. Dia berjanji untuk menikah dan berjanji untuk sehidup semati. Menerima laporan itu, Tanunggal tidak terbendung arahnya. Warna merah menjalar di wajahnya. Nyupane inyan. Biak harus dihukum. Harus dihukum. Apa ki harus hukum pancung? Tapi biak berdua ya anakku seorang. Apakah itu yang dinamakan hukum karma? Dan itu aku yang harus ngalaminya. Indah! Apa ya? Hidup semati dengan Dare Nandung? Kabar apa itu ya? Fitnah ya? Ingin ayah, semua yang ayah dengar ya pula. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan, mulai dari persiapan sebuah peti mati yang mampu menampung 2 orang manusia. Demikian juga, liang lahat yang cukup besar pun sudah dibuat. Tanunggal membekali Bujang Nadi beberapa ekor ayam jago. Sedangkan, untuk Dare Nandung, beberapa alat tenun yang juga terbuat dari emas murni.
Hari pelaksanaan hukuman pun tiba. Sekitar istana penuh sesak oleh rakyat yang ingin menyaksikan dan memberikan salam terakhir kepada Bujang Nadi dan Dari Nandong yang mereka cintai. Cara pelepasan, hubungan menuju tempat pengukuhan yang terletak jauh di luar kawasan istana, yaitu salah satu puncak bukit kecil di pegunungan Sebedang sekarang. Akibat dari kejadian tersebut, rakyat tidak tahan dengan kepemimpinan Raja Tanunggal. Mereka menyusun siasat untuk membunuh Raja Tanunggal, yaitu dengan cara menenggelamkannya. Wah, aku tangkarase makin daan suke dengan kelakuan Tanunggal. Gimana lagi biar dia daan berbuat kejam lagi? Wak, Samila, bagaimana kalau kita bunuh dia? Bunuh dia? Gimana caranya? Aku sudah dengar tentang kelamahan Tanunggal. Dah, kita bunuh dia. Aku punya rencana. Rakyat berencana untuk menipu Tanunggal agar mau masuk ke dalam sangkar besi. Setelah jauh berlayar, air perahu dibuang dan ditinggalkan sedikit. Kemudian, timba yang ditelungkupkan pun berbunyi. Rakyat mengatakan bunyi tersebut adalah bunyi dari lanun. Mereka mengatakan itu karena mereka tahu bahwa Tanunggal takut dengan lanun. Setelah termakan tipu daya rakyatnya, Tanunggal pun mati tenggelam di dasar sungai Sambas kecil.